Halo semuanya, gue Kenji dan di video ini gue mau ngebagiin tips biar komposisi pencahayaan pada foto kalian tuh jadi makin menarik dan pas aja gitu buat dilihat. Dan di dalam segitiga exposure ya, ini terdiri dari ISO, shutter speed, dan juga aperture. Nah, yang pertama itu ISO. Jadi tingkat kesensitifan sensor kamera dalam menangkap cahaya. ISO itu kayak gitu kan, tingkat kesensitifan. Jadi semakin kecil angka ISO kalian, maka sensor kamera kalian akan semakin tidak sensitif terhadap cahaya, atau gampangnya hasil jepretan kalian jadi gelap. Nah, di sisi lain, ISO rendah mempunyai kelebihan, yaitu gambar yang kamu dapatkan akan minim noise, malahan bisa kayak nggak ada noise sama sekali gitu. Nah, buat yang nggak tahu noise itu apa, noise itu ada kayak titik-titik pada gambar, biasanya disebut juga kayak semut-semut yang ada di foto gitu loh, atau yang kayak di TV tabung gitu. Tapi kalau optik yang kalian foto gelap, maka gambar kalian ya akan gelap juga gitu. Ya mau gimana kan. Jadi solusinya kalian harus naikin ISO kalian. Nah, di setiap kamera memiliki berbagai pilihan ISO yang ada yang hanya sampai 1600, 3200, sampai 100 ribuan juga ada. Kayak gini. Kamera ini dia memiliki ISO minimal itu 100 dan ISO maksimal itu 3200. Jadi ya ini cuma bisa sampai 3200. Jadi kalau misalkan kalian makin gelap lagi, ini nggak bisa dinaikin lagi ISO-nya. Tapi nanti akan gue kasih cara biar memaksimalkan foto dengan ISO yang rendah dalam keadaan gelap atau low light. Nah, dengan kenaikan ISO, kamera kalian atau gambar kalian itu akan semakin terang. Tapi kekurangannya ada juga, yaitu gambar kamu akan menimbulkan noise yang cukup banyak dan itu cukup mengganggu untuk dilihat. Tapi jika kalian motret itu bukan untuk keperluan produksi atau project yang kalian buat gitu, menurut gue itu oke-oke aja. Yang penting pesan dari foto itu bisa tersampaikan ke yang lihat gitu. Oke, selanjutnya ada aperture, diafragma, atau bukan lensa. Ya terserah kalian mau nyebutnya apa. Kalau gue lebih suka aperture. Oh iya, di aperture ini di lensa itu ada tulisannya f. Ya, antara di lensa atau di kamera kalian untuk settingannya ya. Nah, aperture ini adalah sebuah bagian yang mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam sensor. Ya, inilah kayak contohnya, kita akan nyontohin dalam bentuk keran. Kayak keran air, kalau misalkan kalian buka dan yang sampai maksimal gitu keran airnya, maka air yang keluar dari keran itu akan semakin banyak kan. Jadi kalau misalkan kalian buka aperture kalian menjadi aperture yang bukannya itu besar banget, atau kayak contohnya biasanya f1.8 itu yang udah paling biasa dikenal sama orang-orang itu, maka cahaya yang masuk akan semakin banyak. Dan kalau misalkan kalian membuka air kerannya itu menjadi lebih kecil nih, kayak contoh airnya yang keluar itu akan semakin sedikit juga kan. Kalau kalian bukanya cuman kayak cet gitu doang, bukan yang kayak gitu ya, keran diputar ya pokoknya. Kalau kalian putarnya kayak set gitu doang, air yang keluar bakal lebih sedikit. Jadi kayak F nya itu kalau misalkan kalian bikin kecil, maka cahaya yang masuk akan semakin sedikit juga. Terus aperture ini banyak bikin orang bingung dari angka F dan bukannya. Jadi aperture semakin besar angkanya, maka bukannya makin kecil. Kayak contohnya di dalam kamera ini ada tulisannya f1.8, tapi pas bukaan di lensanya itu besar. Jadi kayak kalau misalkan kalian pakai f1.8, bukaan di lensanya itu besar. Kalau misalkan kalian pakai f22 atau f16 gitu contohnya, maka aperture atau bukan lensa yang ada di kamera kalian itu akan semakin kecil gitu. Jadi berbanding terbalik dengan angka dan juga bukaannya.
kita akan lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu ada shutter speed atau kecepatan sensor atau shutter yang ada di dalam kamera ini dalam menangkap objek atau gambar gitu. Jadi shutter speed itu Jadi shutter speed itu kayak pembatas cahaya biar cahaya yang masuk ke dalam sensor itu menjadi banyak atau sedikitnya. Jadi yang menentukan cahaya yang masuknya banyak atau sedikit itu shutter speed gitu. Jadi kalau shutter speednya kalian memakai shutter yang lebih cepat kayak 1/100 sampai 1/4000 atau 1/8000 gitu, itu gambar atau cahaya yang masuk itu akan semakin sedikit karena baru masuk langsung ditutup, dan yang lain itu udah nggak bisa masuk lagi, cuman yang kelewat tadi doang baru bisa masuk. Tapi kalau kalian pakai long shutter atau shutter yang lambat atau shutter lama lah, itu slow shutter, itu kalian akan menghasilkan cahaya yang masuk itu makin banyak, karena kayak contohnya 1/30 cahaya yang masuk itu bisa 30 detik baru shutter itu menutup cahaya dari luar lagi untuk masuk. Jadi cahaya habis 30 detik itu udah nggak bisa masuk lagi gitu maksudnya. Nah ini semua tuh tergantung kalian mau foto kayak gimana. Kayak contohnya kalian mau pakai foto sport nih, kalian harus pakai shutter yang bisa tinggi bisa rendah, terserah kalian juga. Tapi kalau gue saranin sih pakai shutter yang tinggi biar dapetin momen pada saat mobil atau motor itu lagi jalan. Dan terus habis itu yang kedua ada juga buat foto malam hari atau night photography, atau ya pokoknya kalian buat foto malam hari gitu kan, kalian itu harus pakai shutter yang lambat atau long shutter. Nah perlu diingat lagi kalau long shutter, bentar, kalian ini harus pakai tripod agar kamera kalian itu nggak gerak. Nah kalau misalkan kalian nggak ada tripod, kalian bisa taruh di meja kayak gini. Tapi ya kalau di meja cuman buat foto kayak gini. Kalau buat langit itu kan biasanya dungak nih. Nah kalian juga bisa naruh barang gini sih, cuman ya agak ribet aja. Lebih gampang pakai tripod, jadi kalian bisa adjustnya lebih gampang aja ke segala arah. Lanjut, jadi shutter speed itu adalah kecepatan suatu sensor dalam menangkap cahaya. Ya kan kalian udah ngerti kan? Jadi mekanismenya pada saat kita pencet tombol shutter atau tombol jepret, ada sebuah alat yang disebut shutter yang semula menutupi sensor akan membuka dan membiarkan cahaya masuk ke sensor. Kecepatan shutter itu bisa diatur oleh pengguna atau user. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan gue tentang segitiga exposure. Dan sekarang kita akan nyontohin. Ini adalah video yang cukup menyenangkan karena kita akan nyontohin pemakaian atau penggunaan shutter speed gitu ya. Oke, dimulai dengan shutter yang lambat. Kita akan memakai shutter speed 1/15. Kita akan memakai shutter speed 1/15. Kita udah memakai shutter speed 1/15. Lanjut kita akan memakai shutter yang cepat. Kita akan memakai shutter yang cepat 1/4000. Kita akan pakai 1/4000 ya. Kita turunin ke 1/100. Ini kenapa jadi autofocusnya juga ikutan goyang-goyang ya? Bentar, kayak gitu kan? Gitu. Jadi 1/100 kayak gitu. Jadi buka tutupnya itu akan lebih cepat daripada 1/15 yang tadi. Nah, lanjut aja kita. Sesuai janji gue di awal kan tadi gue ada bilang tuh, kalau misalkan gue bakal ngasih tips buat foto malam tanpa menggunakan ISO tinggi, karena ISO tinggi itu bisa membuat kalian menjadi hasil gambar kalian itu akan banyak noise-nya. Nah, tapi juga nggak pakai flash kayak gini kan, kayak gitu ya. Oke, jadi kita memakai ISO serendah mungkin. Ini gue pakai ISO 100. Jangan lupa pakai lensanya juga ya. Jangan lupa dipakai lensanya. Oke.
Ini ISO 100. Kita pakai shutter speed. Nah, di sini kuncinya itu adalah shutter speed. Kalian itu harus memakai shutter speed yang serendah mungkin. Kalau bisa ya 1/30, tapi kalau misalkan itu gelap banget ya. Tapi kalau yang rendah, tapi kalau misalkan yang gelapnya gelap biasa aja ya kalian bisa pakai 1 per berapa gitu, terserah kalian. Terus memakai bukan aperture yang cukup besar juga. Kalau bisa yang 1/8 kalau bisa. 1/8 1,8 kalau bisa, atau kalau di lens sakit itu ada yang 3,5 gitu ya. Nah, di sini kalian harus pakai shutter speed yang lambat gitu. Kita pakai shutter speed yang lama 1 2 3. Nah, itu. Jadi dalam waktu berapa nih? 10 detik. Dalam waktu 10 detik kalian itu sambil ngegambar atau menangkap cahaya yang ada dalam 10 detik itu. Jadi cahaya 10 detik masuk cahayanya dan dijadikan foto. Sekian aja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup buat kalian semua yang nonton video ini. Kalau misalkan ada salah kata ataupun gue juga salah mengartikan dalam pembahasan segitiga exposure ini, kalian bisa langsung aja tuliskan di komentar di bawah agar gue bisa memperbaiki diri. Udah, simpelnya gitu aja pokoknya. Terus habis itu jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau misalkan berkenan. Dan ya udah.